Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wajib. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara Tabligh Ramadan Astra Gradia kali ini, serta salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas nikmat Islam semoga kita dapat mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang untuk Pak Ustadz Benri J. Surahman. Terima kasih Pak telah hadir dan menghadiri di Astra Gradia. Pak Hikmat selaku Ketua Perisai Astra Gradia, serta rekan-rekan insan Astra Gradia baik yang secara online ataupun offline. Sebelum ceramah ini dimulai, kita akan ada pembacaan Al-Quran yang akan dibawakan oleh rekan kita, Mas Yadi Permana. Waktu dan tempat persilakan, Mas. Ini udah dikasih ya tadi. Sebetulnya yang bawa bisa dimaknai surat Al-Qur'an ayat 11 sampai ayat 24. Masuk ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Materi presentasi boleh di-share ke Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yadhakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Shadaqallahu adzim. Artinya, apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad
dari Tuhanmu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta, hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak membatalkan perjanjian. Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan seperti silaturahmi, takut kepadanya, takut kepada Tuhannya, dan takut pula pada hisab yang buruk. Orang-orang yang bersabar demi mencari keridhaan Tuhan mereka, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Adn. Mereka memasukinya bersama orang saleh dari leluhur, pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan mereka, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Malaikat berkata, "Salamun alaikum." Semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan surga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita masuk ke mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz Bentri, mungkin kita dari panitia ingin memberikan kembali kepada rekan-rekan semua. Barangkali ada yang belum absen, mungkin bisa ditandatangan di situ. Terus nanti di akhir bisa isi form evaluasi kegiatan hari ini dengan QR Pak, seperti itu. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Bentri dari Surahman. Ya Allah, Beberapa keluarga astagfirullahaladzim. yang dihimbau Kalau sini nggak apa sih? pada Pak Ustadz Bentri waktu dan tempat persidangan. Kalau mau yang ngomong aku buka kabel mau jeder loh. Aku buka kabel emang loh. Oh, kabelku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Hikmat selaku ketua ya dari program Ramadan dan halal bihalal Astrografia. Juga yang kami muliakan, kami hormati Bapak Ibu pengurus Persaudaraan Islam Astrografia, dan tentu juga semuanya para jamaah ya, ikhwan wa akhwat fillah, jomblo lillah dan jomblo lelah, karena sudah menanti sekian saat belum juga Allah berikan, tapi mudah-mudahan diberikan kesabaran ya. Semoga kita semua yang hadir di sore hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pengen masuk surga nggak, Bu? Pengen sekarang atau nanti? Hah? Mau sekarang atau nanti? Oh. Kirain mau sekarang, mau saya aminin barusan. Saya kalau ditanya pun sama ya. Ustadz maunya kapan? Saya jawab nanti.
Kenapa? Karena kata Syekh Ar-Ruhaili, orang soleh itu harus punya misi hidup. Orang soleh yang buru-buru pengen masuk surga itu egois. Nabiullah Adam alaihissalam pertama kali diciptakan tinggalnya di mana? Di mana? Surga. Tapi Allah mewajibkan Nabi Adam menjalani dulu misi hidupnya. Kemana? Ke dunia. Jadi memang itu fitrah kemanusiaan kita, jalani dulu misi hidup. Begitu juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga, udah dijamin. Tapi Nabi nggak pernah bilang, ya Allah kalau bisa sekarang aja. Nabi jalani dulu misi hidup. Makanya di antara yang wajib kita mungkin perbaiki hari ini, ya kan sebagian besar kita dalam doanya di antara doa yang sering kita baca, doa minta umur yang panjang. Boleh tidak? Boleh. Permasalahannya saat minta umur yang panjang, adakah dijelaskan misi hidup kita di situ? Karena kalau minta umur panjang tapi nggak jelas mau ngapain, ya apalagi suatu yang sia-sia gitu. Ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Biar bisa nonton drakor terbaru ya Allah. Ya, season 2-nya lagi muncul. Kalau minta umur panjang cuman biar bisa nonton drakor, nyobain kuliner yang lagi viral, maka tidak ada maknanya hidup. Makanya kalau kita pengen nih umur yang panjang, dalam doa kita tuh sertakanlah proposal misi itu. Itulah yang disebut tawasul bil amal. Tawasul dengan amal itu ada dua. Pertama dengan amal yang pernah kita lakukan. Seperti kisah 3 orang pemuda terjepit di gua, pernah dengar? Ya, yang dia waktu terjepit akhirnya dia berdoa sambil nyebutin amal yang pernah dia lakukan. Nah, yang kedua tawasul dengan amal yang akan dilakukan. Ada salah satu jamaah saya, seorang ibu datang ke saya nangis sambil minta didoakan kena penyakit kanker stadium 4. Sambil bilang, ya Allah Ustaz, saya udah ikhlas kalau memang harus meninggal, tapi sedih Ustaz. Saya itu punya banyak impian, pengen bangun rumah makan gratis buat duafa. Saya pengen bikin masjid, saya pengen mengumrohkan ini, mengumrohkan beberapa orang yang susah. Saya kebetulan bikin bisnis, tapi kalau saya harus wafat, saya khawatir Ustaz, sedih aja, belum bisa mewujudkan kebahagiaan mereka. Saya bilang gini, coba ibu besok doanya mulai tuh sebutin misi hidup ibu yang tadi. Coba ibu bilang, ya Allah panjangkan umurku, sembuhkan aku kan aku pengen ya Allah supaya bisa begini. Sebut aja. Allah tahu kalau ibu ikhlas, serius dalam doa ibu, mudah-mudahan Allah jadikan itu jalan kesembuhan. Dia pulang, dia sebutin apa yang tadi saya katakan saat dia konsultasi. Dia sungguh-sungguh minta, dia konsultasi 3 tahun yang lalu. Allah takdirkan setahun yang lalu, Allah jadikan semuanya bersih, sehat kembali. Udah stadium 4 sehat. Sekarang dia sudah pindah ke Dubai, jalanin bisnis di sana, dan sebagian besar rezekinya dipakai buat apa yang diimpikan di daerah Kalimantan. Jadi begitu, kalau pengen kita punya impian dalam hidup, terutama minta umur yang panjang, sertakan misi hidup kita. Ya, saya berdoa buat kita semua yang hadir di sini, ya maupun ya ada yang online ya yang online juga. Kita doakan semoga Allah berkahi dan berikan kita umur yang panjang dalam ketaatan dan misi hidup masing-masing. Di kesempatan di sore hari ini, sebelum ya kita ke acara utama, karena bintang tamu di program ini bukan saya, tapi korma sama kolak saya. Jadi memang acara buka bersama ini, kajian itu selingan aja. Ya, kalau udah jam-jam rawan udah mulai gelisah ya, Ustaz masih lama lagi. Mana korma udah di depan gitu ya. Jadi mohon pas kajian saya jangan ada yang disajikan dulu makanan. Udah lu.
Tapi nggak apa-apa, karena duluan. Saya orang yang sangat terganggu lagi kajian, tiba-tiba ada panitia yang begitu baik banget. Bentar, saya gitu. Itu nge-distract. Nggak ada adabnya dalam ilmu. Ini catat ya, panitia itu sama ustadz manapun. Kalau mau ngasih makanan itu sebelum naik panggung. Atau setelah ustadznya naik panggung. Kalau lagi ceramah kayak gini, walaupun maksudnya baik supaya ganggu konsentrasi. Emang ustadznya kagak ngelirik apa ngeliatin? Ya, gue dapet nggak tuh? Ya, ganggu. Gitu. Ya bakwan dia dapet, gue nggak ada kan gitu. Jadi ini bagus nih kayak gini nih, ya. Nih disajikan dulu, ya. Jadi itu adab yang harus ditegakkan. Dan sambil kita menunggu, kita bahas sesuatu yang ringan, tapi memang pembahasannya lumayan luas. Karena kita sedang membangun sebuah visi yang besar dalam berkeluarga. Yaitu bagaimana keluarga kita bukan hanya cuman di dunia. Karena keluarga yang cuman berada di dunia, maaf ya, jangan GR. Karena status dunia itu selalu skornya sementara. Yang kita bilang suami kita hari ini, atau istri kita hari ini, belum tentu suami dan istri kita di akhirat. Termasuk anak yang kita miliki, walaupun dia anak saya Ustadz, kata ibu-ibu, rahim, dia keluar dari rahim saya, sah itu anak saya. Iya, ibu punya anak, sah tuh, ada aktenya, nama suami ibu, nama anak. Ditandatangani oleh kantor catatan sipil, kelurahan, kepolisian, damkar, satpol pp, semua tanda tangan tuh membuktikan ini anak saya betul. Tapi maaf, kalau tidak bersama nanti berkumpul di surga, selesai. Bukan lagi statusnya anak. Ya, kalau istilah anak muda zaman now, lo, gue, and. Kok gitu Ustadz? Allah kisahkan singkatnya kisah keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya 5 putra. Sam, Ham, Yafis, Yam, dan Abir. Abir ini anak bungsu yang wafat sebelum peristiwa Banjir Dahsyat. Makanya tidak dicatat dalam sejarah sebagai tokoh yang penting. Yang penting itu tinggal 4. Sam, Ham, dan Yafis, dan Yam. Yam atau Kan'an. Sam, Ham, dan Yafis, dia ini mau diajak ngikutin ajaran ayahnya. Ya, nanti naik perahu 80 orang ikut, dia ikut. Semua yang tidak ikut Allah takdirkan wafat, dijamin Allah. Walaupun ngumpet dimanapun airnya ngejar. Air itu makhluk Allah, sudah dikendalikan Allah. Walaupun kata anaknya gini, qala sa'awila jabalin ya'simuna ma, enggak, saya bakal lari ke atas bukit, enggak bakal kena air. Allah pastikan air itu seperti harimau yang menerkam dari bawah. Itu dijamin Allah. Makanya Nabi Nuh mengajak semua naik perahunya. Ada 1 putra yang ngeyel, yang 3-nya masih mau. Sam, Ham, Yafis. Maka nanti ketika anaknya wafat, semuanya wafat, tinggal 80 orang ini. 80 orang ini Allah takdirkan yang semuanya mandul kecuali 3 orang. Sam, Ham, dan Yafis. Bersama pasangannya masing-masing. Sam kelak melahirkan anak berkulit putih, mata biru, rambut pirang. Cikal bakal anak di Eropa. Ham melahirkan anak berkulit hitam, rambut keriting, mata agak belok. Cikal bakal anak Papua dan juga di Afrika. Sementara Yafis melahirkan anak dengan kulit kuning langsat, ya, mata sedikit sipit dan rambut hitam agak kecoklatan. Cikal bakal anak-anak di Asia, khususnya Asia Timur. Sisanya perpaduan dari 3 ras ini. Jadi kita ini semua akan melewati jalur nasab Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh digelari Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia nomor 2. Nomor 1-nya siapa? Beda. Jadi kita ini punya nasab semua ketemu di jalur Nabi Nuh. Ya, cuman bedanya adalah dari 3 anak ini kita jalur yang mana? Tinggal cek kulit masing-masing. Lu putih nih, berarti jalur Sam. Lu gelap gini ya. Nah, itu dari Ham. Nah, ini agak kuning nih. Ah, itu dari Yafis. Nah, kayak gitu. 3 anak ini selamat. Tapi ada 1 anak ngeyel. Namanya Yam atau Kan'an. Nuh masih baik manggil ya bunaya.
irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang. Ya. Anaknya Nabi Nuh ini, yang nama Yam ini melakukan hal yang bandelnya nggak ketulungan. Ingat, puncak kebandelan orang itu bukan saat dia berzina, berjudi, minum minuman keras. Itu belum seberapa bandel. Puncak kebandelan manusia saat dia kafir. Saat dia kafir itu bandel banget. Makanya kalau anak yang kafir itu bandel banget. Berzina ya bandel. Tapi masih ada iman, masih peluang masuk surga. Ini enggak, dia kafir. Tapi belajar dari Nabi Nuh. Anaknya bandel banget, tapi dipanggilnya dengan panggilan apa? Ya bunaya, wahai anakku sayang. Coba deh, pikir, kita biasa manggil anak sayang pas ngapain? Jujur. Ibu manggil anak sayang pas ngapain? Lagi baik. Lah kan? Sayang sini. Ya Allah, habis murojaah ya. Sayangnya mama sini gitu. Kita manggil anak sayang pas lagi baik. Tapi pas anak mabok, zina, judi, minum keras bisa manggil sayang. Ya saya susah tuh. Yang ada saya Tony Rojim nggak mau sini. Nabi Nuh enggak, Nabi Nuh ngajarin inilah the real parenting dalam Quran. Parenting dalam Quran tuh yang benar tuh gini. Bukan tentang anakmu bagaimana, tapi sikapmu. Mau anak bagaimana itulah urusan lo. Tapi sikap kita. Anaknya ngeyel, nggak mau. Diajak bapaknya naik perahu, apakah tidak? Sa'awila jabalin yasimun minal ma. Saya bakal lari ke atas bukit, nggak bakal kena air. Tadi udah ceritakan. Allah wajibkan air mencari orang yang tidak ikut perahunya Nabi Nuh. Tenggelam dia, digulung-gulung, dilihat oleh Nabi Nuh dari perahunya. Nangis dia, ya Rob innabni min ahli, ya Rob innabni min ahli. Wahai Tuhanku, biar bagaimana anakku ini anggota keluargaku. Biar bagaimana anakku ini anggota keluargaku. Nuh seolah ingin memberitahu bahwa anaknya ini bagian dari keluarga dia. Ada orang dalam. Ya Nabi Nuh kan Nabi, masuk surga. Saya orang dalam ya, masa sih? Dia kan anggota keluarga saya, masa nggak bisa? Perhatikan jawaban Allah. Ya Nuh, innahu laysa min ahliknya. Wahai Nuh, dia bukan anggota keluargamu. Jadi anak yang tak bisa bersama kita di surga, itu bukan anak kita. Di dunia doang. Suami dan istri yang di dunia terikat pernikahan, tapi di akhirat beda tempat, satu di surga, satu neraka, selesai. Jadi mengapa kita bahas ini? Supaya kita punya satu tujuan, masuk surga bersama, karena itu menunjukkan visi keluarga kita, bukan hanya di dunia berkumpul, di akhirat kita bersama lagi. Ini yang disebut infinity family. Ya, jadi kalau mau tahu infinity family, ini keluarga yang kelak kumpul bareng lagi. Dan itu diceritakan tadi oleh khori kita, surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha. Surga Aden yang kalian akan masuk ke dalamnya. Jadi surganya namanya surga Aden. Surga Aden ini surga khusus family, family suite. Ya, family. Satu keluarga ngumpul dikumpulin Allah. Wa man sholaha min abaihim, bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka. Bapak sih bukan berarti bapak doang, emaknya juga maksudnya. Jadi bapak, kakek, nenek semua. Ntar kita ketemu tuh sama buyut kita yang cuman baru dengar ceritanya doang. Buyut kamu tuh pahlawan, pejuang. Penasaran ntar ketemu. Ya, wa azwajim, dengan pasangan-pasangan mereka. Ya. Ibu ketemu pasangan suami lagi surga, seneng atau enggak? Berat gini nggak ada yang jawab. Ada penyesalan gitu. Masih berharap gitu. Emang nggak ada yang lain? Ya. Senang atau enggak ketemu suami lagi? Berat banget jawabnya. Saya tanya, bapak-bapak senang nggak ketemu istri lagi? Karena bapak-bapak dapat bonus yang lain. Istri plus 72 bidadari gitu. Ibu-ibu langsung, kirain dapat yang lain. Yang ibu keluh kesahkan hari ini dipermak sama Allah. Ya Allah Ustaz, suami saya bau banget keteknya, ntar wangi. Ya Allah Ustaz, suami saya pendek, ntar tinggi. Kalau suami saya kulitnya burik, ntar mulus. Ya, skincare manapun nggak akan bisa ngalahkan hari di surga.
Ya, ya Allah Ustaz suami saya hidungnya pesek, ntar mancung. Semua tampilan terbaik dari pasangan itu nanti di surga. Jadi itulah surga itu tempat yang tidak akan ada penyesalan. Makanya nggak ada orang ketika surga nyesel. Ya, ternyata dia lagi ya. Nggak ada ya. Dan anak-anak mereka. Jadi tempatnya namanya surga Aden. Surga Aden itu khusus buat keluarga. Ya, surga. Jadi sekeluarga ngumpul di situ. Nah, agar kita bisa kumpul di situ, maka syaratnya apa? Syaratnya itu tidak bisa tidak kecuali bawa iman. Maaf ya. Surga itu khusus orang beriman. Makanya dalam Al-Qur'an walladzina amanu wattabatsum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman kepada Allah, kemudian keimanan diikuti oleh anak cucu mereka, maka kami akan koneksikan lagi ke mereka surga. Jadi kita terconnection dengan keluarga kita nanti di surga dengan koneksi iman. Jadi walaupun satu suku kalau nggak ada iman lepas, walaupun satu nasab nggak ada iman lepas, tapi iman yang membawa. Sehingga syarat iman ini penting. Makanya maaf ya, Nabi mengingatkan ini jangan sampai di akhir hayat nggak ada dalam jiwa kita dan keluarga kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya masih mampu ngucapin la ilaha illallah masuk surga. Masuk surga itu cuma bawa satu kalimat tauhid. Jadi ini, jangan sampai hilang, maaf. Karena sekarang iman ini bisa rusak satu ketika cinta sudah membuat kita bucin terhadap pasangan yang ternyata maaf yang merusak iman sampai kafir. Apalagi sampai, sekarang tuh kadang kalau ngefans itu ngeri ya. Apalagi sekarang tuh yang ngefans, kemarin tuh saya lihat yang FYP di mana? TikTok. Salah satu personil BTS ya. Jimin, tahu Jimin? Temannya Pak Imin sama Sarimin. Ya, ini grup boyband BTS ini bukan grup boyband keluaran PLN, bukan ya. Namanya BTS. Itu waktu Jimin posting, ya Allah mudah-mudahan nggak ada orangnya di sini. Itu yang komen netizen pesanan gue Indonesia perempuan, komennya apa? Rahimku anget, ovariumku meledak-ledak, sel telurku bergetar. Aduh, perempuan tuh. Sampai sudah tidak punya lagi kehormatan, bucin, kalau begitu dia bisa serahkan keperawan bahkan agamanya. Maka maaf banget, jaga iman khusus anak kita melalui jalur pernikahan. Karena ada yang nikah akhirnya murtad. Banyak kasusnya. Makanya di antara yang kita jaga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena ya Ustadz berarti gitu banget. Kalau dia udah baik gak beriman masa dia gak bisa masuk surga? Tega banget Allah. Jawabannya sih sederhana. Ada orang gak daftar jadi mahasiswa UI. Pinter dia. Terus dia mau ikut wisuda di UI gitu. Dapat fasilitas di UI yang gak bisa. Daftar dulu jadi mahasiswa UI baru ikut wisudanya. Tahu kan soal di UI gampang-gampang, teman saya ITB bisa ngerti soal UI. Iya, makanya logikanya dia nggak pernah daftar UI, jangan ngaku-ngaku dia lulusan UI. Ada orang baik sih, tapi masalahnya dia nggak daftar untuk bisa jadi member di surga. Daftar dari member surga menurut Allah syahadat. Tapi kan dia baik. Iya baik aja nggak cukup, daftar dulu. Jadi member. Orang baik banyak, tapi yang menjadi membernya harus dengan iman. Makanya Abu Thalib tidak bisa masuk surga. Padahal baiknya nggak ketulungan. Tahu nggak baiknya Abu Thalib? Ngasuh Nabi. Bayangin, Nabi diasuhnya sama siapa? Abu Thalib. Nabi diasuhnya siapa? Abu Thalib, bayangin. Yang rawat dia waktu kecil. Masa sih dia? Karena nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, maaf. Tidak ada surga untuk
Jadi ini bukan bentuk dari Allah tidak ada, justru adil prosedurnya dikasih tahu. Kalau gitu sembarangan doang seorang nggak jadi member dapat, apa bedanya kita member? Lah, kalau gitu ngapain gue jadi member di Alfamart? Kok ternyata semua orang bisa dapat diskon? Ya, ngapain gue jadi member di Astrografia? Kalau ternyata semua orang dapat fasilitasnya, jadi member dulu. Saya jadi membernya apa? Ikut kontraknya, ikut pelatihannya, ikut ini, itu member. Jadi kalau ada yang komplain, teman saya baik dia, tapi dia nggak muslim, masa dia nggak masuk surga? Dia nggak member. Surga itu pemiliknya Allah. Allah pengen supaya yang pengen dapat surga jadi membernya dulu. Sederhana. Maka jangan sampai ada yang kehilangan keanggotaan. Walaupun baik. Maka ini yang diingetin amanah kita. Syarat pertama masuk surga itu adalah dengan cara bagaimana kita menjaga iman. Tapi ternyata visi kita berkeluarga sama Quran itu bukan cuma masuk surga. Kalau cuma masuk surga tadi syaratnya kan gampang ya. Cara masuk surga apa tadi? Syahadat. La ilaha illallah, gampang. Tapi kalau masuk surga doang, tapi transit di neraka, mau nggak kira-kira? Dibakar dulu gitu ribuan tahun gitu, dicemplungin ke air panas, ya, yang panasnya sejuta kali dari panas di air mendidih, mau? Dihancurin, mukanya hancur, otaknya pecah, mau? Maka bahasa Allah tentang ini lebih indah. Ternyata Quran bahasanya bukan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu al jannata jami'an. Hai orang beriman, masuklah kamu dalam surga bersama-sama. Enggak. Bahasa Allah adalah hai orang beriman, ku anfusakum wa alaikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata perintah Allah jaga diri keluarga api neraka. Kenapa tidak bilang masuk surga bersama-sama? Karena kalau masuk surga syaratnya cuma beriman. Tapi ada yang disiksa dulu neraka. Bedanya dengan ayatku anfusakum alaikum naro adalah ketika dia terbebas dari neraka otomatis masuk surga. Langsung lempeng, langsung. Itulah kenapa visi kita itu bukan cuma masuk surga sekeluarga, tapi terbebas dari api neraka. Gimana caranya? Nggak ada satupun keluarga kita yang transit di situ. Jangan meremehkan neraka. Ada yang bilang gini, ya nggak apa-apa sih Ustaz, saya di neraka, yang penting ujung-ujung masuk surga. Ya, dia nganggap kira-kira siksa neraka itu kayak model-model Fear Factor gitu, atau Ninja Warrior gitu ya. Kayaknya adrenalin gitu, tertantang gitu, nggak ada. Hancur gitu. Tahu siksaan paling ringan di neraka? Yang paling ringan, sebutkan nama hadis Nabi, 2 bola api ditaruh di telapak kaki manusia yang mengakibatkan otak pecah. Begitu otaknya pecah, disatuin lagi sama Allah, ditarik lagi, taruh lagi, 2 bola api, taruh lagi. Berkali-kali. Tapi mohon maaf, siksaan ini khusus untuk paman Nabi, limited edition. Jadi nggak usah rebutan. Bukan paman Nabi doang, yang lain lebih. Yang paling ringan tuh hanya untuk paman Nabi. Berarti kita itu berjuangnya ternyata bukan masuk surga. Berjuangnya adalah jangan masuk neraka. Ya, karena kalau berjuang masuk surga cuman beriman aja, tapi dia mabok. Lu masih ada iman nggak? Ya udah nggak apa, mabok nggak apa-apa, ntar juga masuk surga. Bener tuh hadisnya. Berarti teman saya Ustadz yang tukang mabok zina itu dia masih beriman, ada nanti masuk surga ya, tapi direndam dulu. Pengen kayak gitu? Makanya perjuangan keluarga kita adalah terbebas dari api neraka. Agar kita terbebas dari api neraka, maka kita ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah ajarkan ilmu dan adab. Addibuhum wa'allimuhum, kata Ali. Ajarkan ilmu, karena yang menyemplungkan orang neraka karena nggak ngerti ilmu dan adab, khususnya masalah halal dan haram. Bisnis, jangan pikir untung doang. Ini halal nggak nih bisnis? Jangan-jangan yang saya lakukan ini termasuk menipu, goror. Termasuk yang saya lakukan ini termasuk riba. Jangan-jangan ini termasuk transaksi yang tidak sah, batil. Pelajarin.
Jangan sampai kita udah semangat nyari untung, malah di akhirat buntung. Makanya pelajari ilmu dan adab. Mana yang boleh, mana tidak boleh. Sama orang tua boleh akrab sakrab-akrabnya. Tapi gara-gara kita so akrab, kita ngomong nyelekit, hati orang tua kita nggak terima, masuk neraka. Hati-hati. Sehingga yang pertama yang kita harus jaga adalah pelajari. Jadi setelah ini, agar kita terbebas dari neraka, ajarkan ilmu dan adab. Yang kedua, perbanyak istighfar. Ya. Karena istighfar itu apa? Mengampun akan membersihkan ya yang dosa-dosa yang kita lakukan. Ini bulan Ramadan ini perbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum yastaghfirun wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka minta ampun. Allah tuh Maha lembut, Maha pengampun. Kalau kita minta ampun, niscaya diampuni. Allah tuh mengazab yang gak minta ampun. Makanya kalau kita berbuat dosa, langsung kita minta ampun, ya Allah ampun. Minta maaf, jangan ngeyel. Tahu nggak kenapa iblis dilaknat terus? Udah berbuat dosa, ngeyel. Bahasanya apa? Ana khairu minhu, khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Ya, saya lebih baik daripada dia. Disuruh sujud pakai alasan, enggak. Saya lebih baik dari dia. Saya terbuat dari api, dari tanah, ngeyel. Ini saya ada orang berzina, selingkuh. Harusnya kalau dia sadar minta ampun jam lagi nih. Saya melakukan ini ya Allah karena istri saya nggak melayani saya ya Allah. Cuek banget sama saya ya Allah. Ya jadi wajar dong ya Allah. Enggak ada pewajaran. Selingkuh tetap selingkuh, dosa. Jadi nggak ada alasan karena istri nggak melayani, istri nggak mau diajak, terus kita selingkuh, dosa. Ingat itu. Jadi nggak ada pembenaran, hati-hati. Jadi waspada kalau kita terjebak dalam cinta yang salah, yang itu malah membuat kita makin hancur. Maaf. Sekarang tuh kalau udah ke gap selingkuh ujung-ujungnya, tapi kan lelaki boleh poligami Ustadz. Pret. Giliran ke gap selingkuh bilang poligami. Syariat itu ente rusak gara-gara ente pakai dalih poligami. Selingkuh tetap selingkuh. Kalau benar mau poligami syaratnya nggak begitu syariatnya. Terhormat poligami itu. Nggak ada yang namanya diam-diam. Ini udah chat duluan, udah bikin janji duluan, ketemuan. Ini adalah bentuk dari perselingkuhan. Begitu ke gap langsung bilang, aku punya hak loh untuk poligami. Dosanya double. Ya, dosanya double kenapa? Karena dia sudah mempermainkan agama. Selain berkhianat sama pasangan. Dan kalau udah kayak gitu, mendingan tobat, ampun. Bulan ini, bulan minta ampun banyak. Nah, makanya kata Nabi, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obatnya dosa itu istighfar, nggak ada cara lain. Kalau pengen diampuni Allah, perbanyak istighfar. Astagfirullah, gitu. Nggak usah berdalih. Ya, korupsi berdalih misalnya. Soalnya Ustadz, soalnya saya berkorupsi ini karena begini, karena begitu. Nggak usah. Akui saja, minta ampun. Belajar dari Nabi Adam, dikeluarkan dari surga, nggak pernah bilang, ya Allah, gara-gara iblis ya Allah aku keluar dari surga. Iblis biang keroknya tuh. Nabi Adam nggak pernah bilang gitu kan. Padahal yang ngeluarin Nabi Adam dari surga siapa? Biang kerok yang membelarkan Adam dan Hawa dari surga siapa? Iblis. Tapi Nabi Adam karena bilang, ya Allah gara-gara iblis ya Allah. Saya sih awalnya sih nggak pengen Allah, tapi iblis goda. Tapi kan nggak begitu. Nabi Adam doanya apa? Rabbana zolamna anfusana. Maka kita biasain jauh usah cari kambing hitam. Kecuali nanti menjelang kurban. Kambing hitamnya cari di sembelih. Nah itu. Gak usah nyari kesalahan orang. Cari kesalahan diri, minta ampun. Ini yang kedua, perbanyak istighfar. Nabi walaupun sudah dijamin masuk surga, dihapusin dosa-dosanya, dalam sehari melakukan minimal 100. Nabi loh, yang sudah dijamin tidak ada dosa karena semburu diampuni, melakukan istighfar selama 100. Kita yang gak ada jaminan harusnya lebih daripada itu. Yang berikutnya, agar terbebas dari neraka adalah perbanyak amal soleh.
amal soleh itu bukan maharnya surga. Karena sejatinya amal soleh dibandingkan dengan nikmat Allah yang tidak sebanding. Amal soleh itu dengan nikmat Allah nggak sebanding. Kita sholat 40 tahun dengan nikmat mata ini nggak sebanding. Kita sholat sedekah misalnya dengan nikmat nafas ini nggak sebanding. Jadi amal soleh itu sejatinya adalah bukan sebagai mahar surga, tapi pembersih atau penggugur dosa-dosa. Makanya melakukan amal soleh itu niatnya adalah membersihkan dosa. Sebab ada dosa yang nggak bisa dibersihkan dengan istighfar. Ibarat kayak kotoran udah kerak tuh. Itu kalau istighfar doang tuh nempel terus. Dia harus ada amal yang akan membuat ya. Ibarat kata tuh pelicinnya itu yang membuat kotoran yang kerak itu makin bersih. Amal soleh. Makanya jangan meremehkan amal soleh. Tahu kan kisah pelacur yang dia malam hari berbuat dosa, paginya dia ngeliat anjing. Anjing nih kasihan banget, dia buka sepatu bootnya, dikasih minuman, nih, selesai. Habis itu dia jalan, dia nggak mikir apa-apa ke anjing, nggak pernah bilang anjing pilih nomor sekian nanti ya pas pilkada, nggak gitu. Anjing nomor gua jangan lupa, nggak ada, dia ikhlas aja selesai. Begitu tengah jalan gurun pasir meninggal dia. Allah tahu betul isi hatinya, dia nolong karena Allah walaupun sedang berbuat dosa, Allah ampuni. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Diampuni masuk dalam surga. Masya Allah. Tapi inilah pelajarannya. Ya. Jadi kalau memberi yang namanya seekor anjing aja bisa menyebabkan masuk surga, apalagi memberi makan, memberi minuman teman-teman kita yang puasa. Makanya itu kalau suami, misalnya ibu-ibu, suami minta tolong atau bapak-bapak, istri minta tolong. Niatnya adalah mencarikan menjadi amal soleh. Jadi ibu-ibu kalau suami bilang, Mas, mah bikinin kopi dong. Yang bilang kopi mulu. Mana kagak transfer hari ini. Urusan dia kagak transfer, urusan dia. Tapi niat kita melayani bagian dari amal soleh. Suami juga gitu, kalau pulang bantuin istri, cuci baju, niat aja. Istri capek, jangan kita bebankan, jangan bilang sok jagoan, bilang itu tugas kamu, siapa bilang. Dalam syariat itu tugas mencuci nggak ada, jelaskan tugas perempuan. Dia itu sebenarnya hasil dari kesepakatan aja. Yang mau, yang jelas tidak dihisap kalau di rumah itu bajunya kotor. Ya kalau memang nyaman sama baju kotor ya udah. Kalau nyaman rumah berantakan ya udah. Bagaimana supaya rumah bersih, kerjasama. Kalau misalnya istri nggak bisa, ya cari pembantu, bayar. Gitu suami yang baik. Jangan main ancem istrinya doang. Berarti kalau ingin meringankan, mulailah dengan mencuci, membantu. Itu yang harus dilakukan. Ya. Amal soleh itu banyak. Membersihkan, misalnya di masjid ada kotoran, kita nggak usah bilang gini, marbot, tugas marbot, ngapain gua. Jangan. Menemukan ada, ya misalnya, terus jam berapa sih sekarang? Oke. Menemukan ada yang namanya kotoran di depan kita, bersihkan. Ada duri di jalan, bersihkan. Atau singkirkan. Itu diantara amal soleh. Jadi ada orang-orang yang meremehkan amal soleh sampai akhirnya dia tidak mendapatkan kebaikan. Amal soleh itu yang dianggap kecil, besar sisi Allah. Bulan Ramadan ini perbanyak amal soleh. Jadi amal soleh itu sejatinya adalah penghancur dosa. Karena Allah katakan, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan atau amal soleh yang banyak akan menghapuskan keburukan. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa, tobatnya itu setelah istighfar, aktif dalam kebaikan. Ya. Dan jangan langsung menuduh atau melabel tuh orang-orang aktif dalam yayasan-yayasan kebaikan tuh orang-orang suci, orang-orang soleh. Belum tentu. Saya kadang-kadang harus mengatakan, ibu-ibu, bapak, ketika ngelihat saya aktif sebagai dai atau sebagai seorang aktivis sosial,
Jangan menyangka saya orang suci. Saya ini orang yang bisa jadi banyak dosanya. Karena saya sadar banyak dosanya, saya pengen diampuni dengan cara beramal soleh. Jadi yang aktif di Rohis, yang aktif tadi di persaudaraan Islam, yang aktif dimanapun, itu bukan orang suci. Mereka ada orang yang pengen amal mereka yang namanya beraktif di kegiatan agama, kegiatan sosial, menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi itu yang menjadi catatannya. Jadi amal soleh itu harus menjadi salah satu yang harus kita upayakan. Makanya di sini ya, ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyiatul hasanatu tamhuha. Ikutilah ke hal yang buruk itu dengan hal yang baik yang akan menghapusnya. Jadi itu. Perempuan misalnya, kenapa Nabi katakan ittaqun nar walau bisikit tamroh, wahai perempuan, hati-hatilah dengan neraka dan lindungilah dengan apa? Sebutir kurma. Kalau pengen terbebas dari api neraka, dengan beramal soleh yang akan melindungi di kurma. Nah inilah yang kita harapkan. Nah, tapi keluarga yang model kayak gini, yang sedang berjuang seperti ini, itu masih keluarga yang biasa. Barulah kita pengen keluarga luar biasa. Keluarga next level. Kalau tadi kita yang pengen banget masuk surga, kita pengen. Kalau ini kebalikan, surga yang pengen ketemu sama kita. Ini levelnya adalah level tinggi nih. Keluarga next level itulah keluarga yang surga pengen orang ini. Ibarat kata, kalau dulu apa ya, waktu masih SMP, SMA itu, kita pengen tes masuk UI, ada jalur apa namanya PMDK. UI yang ngundang kita. ITB yang ngundang kita. Lebih terhormat diundang oleh kampus apa kita yang ngelamar di kampus? Diundang. Berarti ini orang spesial. Di antara kita ada yang karyawan, yang ngelamar kerja ke Astragrafia. Tapi bisa jadi Astragrafia sudah ngincer berapa orang yang dianggap, ini kalau dia jadi manajer keuangan tempat gue nih, kata bosnya keren banget nih. Maka ditelepon, lu mau nggak kerja di sini? Ya tapi enggak, di sini aja deh, juga nih gaji gue 2 kali lipat. Kalau ada orang kayak gitu, itu orang istimewa. Yang lain berjibaku, naruh lamaran, dia justru diundang. Begitulah yang Nabi ceritakan, ada orang-orang yang ternyata punya kebiasaan yang membuat surga mengundangnya. Jadi kalau kita pengen masuk surga, ikhtiarnya tadi. Tapi kalau pengen dirindukan surga, ada lagi jalannya. Dirindukan surga itu bagaimana? Hadis ini menjadi jawaban. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu kangen, rindu sama 4 golongan. Jadi surga itu kangen, rindu sama orang 4 golongan. Kalau sudah dirindukan surga, pastinya tidak akan transit ke neraka. Karena surga pengen langsung supaya menjemputnya. Siapa itu? Talil Quran. Pertama orang yang baca Quran. Ya. Yang kedua adalah wafizil lisan, yaitu orang-orang yang menjaga lisan. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang lapar. Yang terakhir wasaim fi syahri Ramadan, dan orang yang puasa di bulan Ramadan. Ternyata kita yang hari ini berpuasa, satu di antara kebiasaan yang membuat surga kangen. Jadi surga itu kangen merindukan kita. Sehingga saking kangennya sudah disiapin, ditekin. Surga sudah ngetek nih orang ini nih, yang puasa ini. Satu di antara yang dirindukan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah talil Quran. Bagaimana supaya kita punya gairah membaca Al-Quran?
supaya kita sungguh-sungguh senang baca Quran, ternyata jangan belajar makhrijul hurufnya dulu. Jangan belajar tentang taksin dulu. Kesalahan mendasar anak-anak itu diajarin taksin dulu. Akhirnya dia bisa baca Quran tapi nggak suka. Dia hafal Quran udah gedenya malah nggak pengen ngafal Quran. Apaan Quran? Tahu jawabannya? Karena dia tidak diinstalasi dulu siapa yang ngomong ini. Yang ngomong ini itu bukan makhluk. Ini zat yang punya sifat azim. Yang maha luar biasa. Yang ngomongnya maka isi pembicaraan luar biasa. Kenali dulu siapa yang bicara lebih utama daripada isi yang dibicarakan. Pengen nggak keluarga kita tuh punya gairah, maka kenali ini yang kita bicarakan ini, yang kita baca ini Allah yang ngomong. Kenapa saya ngomong gini? Karena dalam banyak keseharian saya nemuin contoh loh. Ada orang-orang yang baca quote, itu quote biasa aja, tapi karena ditulis atau dibuat oleh orang yang kita kagumi, jadi luar biasa. Ada sebuah kalimat pesan yang biasa aja, tapi kan dari yang kita cintai jadi istimewa. Dulu waktu SMP, saya masih senang main band. Saya termasuk dulu senang sama Dewa 19. Karena sekarang mungkin udah Dewa 20 kali, udah 2000-an. Dulu teman saya yang lebih gila lagi, dia termasuk yang menyebut dirinya gua nih bala dewa sejati. Suatu hari dia nulis surat buat dewa yang waktu ternyata seminggu kemudian dibalas sama Ahmad Dhani. Saya nggak tahu, mungkin template juga nggak tahu juga kan. Bunyi suratnya gini, terima kasih sudah mendukung karya Dewa 19. Tanpa kalian apa gitu kami tidaklah ada artinya. Salam bala dewa, Ahmad Dhani dan kawan-kawan. Tanda. Wow, dia nerima, gue dapat. Diulang-ulang terus. Teman-temannya langsung, mana, nggak sengaja robek. Tarik robek. Marah betul dia. Terus sebagian teman bilang, ya elah cuman surat gitu doang. Bukan suratnya. Kalau yang nulis lu mah gue injek-injek. Kata dia. Yang nulis gue didolain Ahmad Dhani. Dia nulis ini, kalau lu nggak ada artinya. Sesuatu yang biasa aja, kalau yang nulisnya atau yang ngomongnya adalah yang berkesan, kita akan anggap istimewa. Padahal cuma bilang terima kasih. Sekarang kebayangkan, yang Quran kita baca ini, itu bukan makhluk yang ngomong, tapi Allah. Sebagian besar orang tidak bergetar baca Quran karena nggak kenal Allah. Sehingga baca Quran biasa aja. Karena nggak kenal. Sama kayak saya, karena mungkin saya nggak ngefans. Misalnya saya nggak ngefans sama Bella Dewa. Saya nggak biasa aja. Elah gini doang. Sama kayak teman saya. Cuma gini doang. Tapi bagi yang dewa sejati, dia akan bilang, wah lu senang banget ya, gue pengen juga dong. Dia akan begitu. Kenapa? Karena dia kenal siapa Ahmad Dhani. Dia kenal itu yang namanya Dewa 19. Yang nggak kenal akan anggap biasa aja. Siapa yang kenal Allah, maka semangat baca Quran. Seperti kita mengenal tulisan seorang perempuan yang kita cintai, diulang terus, dibaca terus. Sampai kita senyum-senyum. Dia nulis surat buat gua. Ya. Walaupun suratnya bisa jadi biasa aja. Tapi dia GR. Mungkin dia ngirim puisi, puisinya judulnya apa? Misalnya, aku ini binatang jalang. Itu udah GR aja. Padahal dia lagi menghina dirinya. Bisa jadi kan. Oke. Makanya kalau pengen punya motivasi selama Ramadan baca Quran, kenali Allah. Makanya Jundub bilang, ta'allamul iman qabla an nata'allamal Quran wa nata'allamal Quran fasnada bihi imanan. Kami dulu lebih dulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Pada saat kami belajar Quran, iman kami makin bertambah-tambah. Wa antumul yaum tu'allimul Quran qabla iman. Kalau kalian nih lebih dulu belajar Quran sebelum belajar iman. Itu dikritik sama Jundub. Ente dulu belajar Quran dulu sebelum belajar iman, makanya nggak ada gairahnya. Iman dulu kalau kita pengen punya motivasi baca Quran. Yang kedua,
menjaga lisan. Lisan ini juga dihubungkan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ternyata Islam ngajarin lebih baik ngomong daripada diam. Jadi jangan bilang diam itu emas. Karena lisan yang berkata baik lebih berharga dari emas alias berlian. Tapi kalau kalian gak bisa ngomong baik, diam aja dah. Jadi Islam ngajarin bahwa ngomong yang baik itu yang utama. Karena ke semua orang diam, gak ada ustadz. Ya ustadznya diam kan. Kita hadirkan Ustadz Benri. Maaf ya, saya pengen diam itu emas. Diam semuanya. Nggak ada. Tetap ngomong yang baik itu adalah lebih mulia daripada diam. Jadi jangan bilang gini, wah dia pendiam, berarti dia jualan emas, begitu. Bukan begitu ya. Supaya kita punya kemampuan lisan baik, latih kosakata dan kosarasa. Nih kalau kita ngelatih anak kita, kenapa sih anak kita ngomong kasar? Karena isi kepalanya dengerin yang buruk-buruk, jelek, masuk ke isi otaknya. Jadi kalau anak kita ngomong, maaf ya, kalimat-kalimat buruk, menyebut kalimat binatang, karena kita jarang menginstal kosakata dan kosarasa di kepalanya. Ada seorang suami ngomongnya selalu kasar, bego kamu, atau menyebut kalimat binatang, yang pastinya binatang yang disebut binatang yang menjijikkan. Tidak pernah dia bilang dasar kupu-kupu, nggak ada ya. Ah beruang madu kamu gitu, kepik akhirnya gitu. Ah Aedes aegypti kamu nggak ada ya. Pasti yang disebut yang menjijikan. Kenapa dia gitu? Karena dulu dia terbiasa dengan itu dari orang tuanya. Makanya anak-anak yang terbiasa ngomong kasar karena jarang diinstal dibacakan buku. Itulah kenapa membaca buku salah satu jawaban membuat kosakata, kosarasa itu banyak. Sehingga kalau dia marah yang keluar bukan kalimat babi dan semisalnya. Tapi dia punya kosarasa baru. Misalnya aku kecewa. Anak saya itu karena sering baca buku, kalau kesel sama abang gini, abang durjana. Saya dulu heran, dapat dari kalimat mana tuh durjana. Jadi ingat acara TVRI 70-an. Tapi dia baca itu, jadi dia nggak menyebut kalimat buruk. Jadi lisan itu bisa kita jaga kalau kita banyak membaca kosakata yang baik. Yang terakhir memberi makan orang lapar. Kata kunci kalau ingin memelatih diri memberi makan orang lapar, latih empati. Anak-anak kalau pengen belajar memberi makan orang lapar, kita pengen anak kita menjadi orang di surga. Latih empatinya. Karena berbagi tanpa empati bisa jadi flexing. Ada orang berbagi tapi nggak punya empati. Hey guys, gue sama 10 orang miskin di dunia ini guys, yang bakal gue kasih zakat fitrah gue guys. Bapak-bapak siap dikasih zakat sama saya, siap-siap ya. Tolong nunduk semuanya sambil mohon-mohon. Yang kayak gini itu ada orang yang dia bagi tapi merendahkan orang. Kenapa? Karena nggak dilatih empati. Jangan didik anak kita berbagi sebelum asa empatinya. Kalau nggak berbagi jadi jumawa dia. Saya pernah marah di sebuah undangan salah satu seleb yang dia minta saya mengisi pengajian untuk anaknya ulang tahun sambil ngundang anak yatim. Anaknya duduk-dudukan di sebuah kursi. Kemudian dipakai pakaian kayak raja gitu, pakai tongkat. Kemudian anak-anak yatim diundang, disuruh cium tangan. Tahu nggak, anak yatim itu umurnya lebih tua daripada si anak ini. Dan dia bilang makasih sama si ini ya, karena dia yang membagikan ini, baik banget ya dia ya. Dia sudah kecil-kecil, MC-nya gitu, ngejilat gitu. Ya, sudah kecil aja udah bagi ya, kalian semua dapat jatah 100.000, 200.000 dari ini. Dan hati saya, wah nurani saya nggak terima nih. Akhirnya saya harus ngasih masukan. Saya akhirnya bilang gini, mungkin lain kali acara ulang tahun ini akan bermakna kalau si ini saya sebut namanya, datang langsung ke panti, bawa beras, rasakan apa yang menjadi. Jadi muncul empatinya. Kalau dia nggak berikan tuh, maaf, dia hanya flexing. Itu yang terjadi. Memberi makan orang lapar itu, membuat orang itu merasakan penderitaan orang. Caranya langsung terlibat. Jadi jangan berbagi tapi nggak punya empati. Akhirnya tadi malah menyakiti hati.
Yang terakhir kata Nabi, puasa di bulan Ramadan, anak-anak kita nih bulan Ramadan ini harusnya kemarin tuh sudah dilatih supaya Ramadan itu punya gairah. Salah satunya dalam keluarga itu bikin tarhib. Masuk buat kesepakatan. Berapa amalan target-target itu dibuat. Bagaimana anak-anak itu punya target yang bisa membantu dia menyelesaikan target. Mulai dari baca buku, mulai tilawah dan yang lainnya. Itu membantu untuk menyelesaikan target. Taib ya, keluarga yang ingin masuk surga syaratnya dua, yaitu masuk surga dengan iman, terbebas dari neraka dengan 3 cara tadi. Tapi kalau pengen naik level setelah beriman, 4 yang kita rutinkan. Mulai rutinkan membaca Quran, mulai rutinkan kita dalam hal ini tadi apa menjaga lisan. Yang ketiga, rutin banget kita berbagi, memberi makan orang lapar. Sama yang ketiga adalah membiasakan puasa dan merutinkan puasa Ramadan. Taib itu yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Aku luka laza fahtafalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan ada silakan jawab. Dari ibu saya. Silakan. Waalaikumsalam. Dia bisa menjawab tidak tahu. Maka tidak tahu itu adalah bagian dari ilmu. Apakah memang tidak tahu? Waalaikumsalam. Imam Syafi'i yang mengatakan itu. Ketika beliau mengatakan, inna min kalami la adri innahu minal ilmi. Sesungguhnya jawaban kami tidak tahu, saya tidak tahu adalah sebagian dari ilmu. Apa maksudnya? Orang lain belajar tentang satu kejujuran. Kalau memang nggak tahu bilang, di situ ilmunya. Karena hari ini banyak orang yang nggak tahu, tapi sok tahu. Sehingga akhirnya dia merasa semuanya bisa dijawab. Jadi kalau memang nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Saya pun berapa kali di WA, hal-hal yang saya tidak ahli di bidang, saya bilang, maaf saya nggak tahu. Karena memang mau ngapain lagi, mau mencari dalilnya, atau saya bilang gini, silakan googling nih linknya. Mendingan gitu. Ini jawaban dari Ustadz, ini bukan jawaban saya. Boleh seperti itu. Supaya tahu bahwa sebagian dari ilmu itu adalah mengajarkan tentang yang namanya tahu diri. Saya ini punya kapasitas, semua ustadz punya kapasitas, nggak semua bisa jawab. Yang bisa jawab, jawab. Tapi yang terpura-pura dijawab, itu malah zolim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yakin nih, bukan gladi resik. Apa? Masya Allah. Yakin ya? Bukan bukan gimmick ya, bukan gimmick.
sabazum wabtalati wa sabat.
Jadi ada tapi dalam hari ini ada sih pemberian cedera besar dari ketua panitia selaku ketua panitia beberapa keluarga dan ada satu keluarga. Terima kasih banyak Ustaz. Sekarang kalau Sudah pas posisinya Pak. Baik. Oke, siap. Saya bersama-sama. ada saya buku terakhir Baik ya, teman-teman semua, kita sampai di sesi akhir dan jangan sampai kita melupakan untuk selalu berdoa, apalagi bulan Ramadan itu bulan yang dianjurkan banyak berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi namahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna la dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.